Halo semuanya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gidan Azra. Di episode yang kedua ini kita akan mulai masuk ke proses program ya. Dimana programnya di sini kita menggunakan aplikasi CX Programmer karena PLC yang akan kita gunakan adalah PLC dengan merek Omron. Seperti itu. Ketika kalian sudah masuk ke aplikasi CX Programmer seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita klik menu ini, New. Nanti akan mulai ada tampilan seperti ini, ada window seperti ini. Nah, di sini device type. Yang pertama device type. Di sini kita harus memasukkan tipe device apa yang kita pakai. Kita tinggal lihat di PLC-nya, ya. Misalkan kita punya tipe CP1E. Setting. Nah, di sini CPU type-nya itu juga harus sama. Yang kita punya itu di video ini adalah N30, CP1E N30. Kalau sudah kita oke. Selanjutnya untuk network-nya kita pakai USB. Oke. Mulai masuk ke halaman untuk kalian melakukan program. Sistemnya sudah kita ketahui. Nah, kita lihat catatan yang tadi yang sudah kalian catat. Ya. Pertama, kita akan membuat dari S0 dulu, karena kan di situ emergency. Kita harus buat di awal. Kita masukkan. Alamatnya berapa, lihat di tabel tadi. Untuk S0, alamatnya adalah 0.00. S0. Oke, kurang besar, mohon maaf. Kita perbesar dulu. Satu lagi. Oke. Nah, untuk S0 ini, karena dia itu emergency, ketika ditekan harus memutus, maka kita buat dia NC dulu. Oke. Karena ketika ditekan dia harus putus nanti. Kondisi awalnya harus nyambung berarti. Ya. Oke, yang kedua kita mulai masuk ke kontak yang selanjutnya. Nah, kontaknya ini adalah kontak S1 karena dia juga fungsinya untuk mematikan, gitu ya. Cuman beda dari segi push buttonnya doang. Jadi karena fungsinya sama untuk mematikan sistem yang dimatikannya sama, sehingga kita pasang secara seri. Alamatnya berapa tadi? S1 0.01. Oke, namanya komentarnya S1. Nah, harusnya dia bentuknya apa? NC, betul. Kita buat NC. Selanjutnya, ada apa lagi yang untuk mematikan? Kalau kita ingat-ingat, di situ ada F4. Fungsinya untuk mematikan rangkaian atau sistem ketika terjadi beban berlebih. Jadi kita pasang lagi di sini. Alamatnya berapa tadi? 0.04. Betul. F4 atau TOR ya. Nah, dia juga NC, jangan lupa. Oke, selanjutnya nih, untuk mematikannya semua sudah selesai. Untuk pengaman dan juga untuk mematikannya itu semua sudah selesai. Sekarang kita masuk ke untuk mengaktifkannya. Gitu ya. Kita pakai S berapa? S2. Alamatnya 0.02. Nah, di komentarnya kita masukin apa? S2-nya. Nah, dia ini NO atau NC? NO karena untuk mengaktifkan. Apa yang diaktifkan? Putaran kanan. Oh, berarti di tabel lihat tadi. Putaran kanan dikendalikan oleh kontaktor 1. Nah, berarti di sini kita buat output. Hup. Di sini kita buat output. Alamatnya berapa? 100.01. Kontaktor 1. Nah, begini. Tapi di sini masih merah. Kenapa di sini merah? Karena artinya ini belum selesai. Di sini S2 untuk mengaktifkan kontaktor 1. Kita sambungkan dulu saja ke kontaktor 1. Sambung. Begitu kan? Nah, selanjutnya kita harus memasang juga atau membuat juga untuk putaran yang kiri menggunakan S3, betul. Kita pasang di sini S3. Nah, kita pasangnya di bawah situ dulu. 0.03. Oke, betul. 0.03. Komentarnya S3. Nah, dia untuk mengaktifkan apa? Putaran kiri. Kontaktor baru berarti. Pasang di sini. Alamatnya berapa? Kontaktor 2 yang untuk putaran kiri, lihat di tabel. Betul, 100.02.
Mohon maaf. Terlalu banyak. 100.02. Kontaktor 2. Nah, tinggal kita sambung pakai garis. Sambung. Nah, begini. Sudah selesai belum? Belum. Kenapa belum selesai? Karena ada lampu indikator untuk H2 dan juga H3. Nah, kalau itu kita bisa tidak menggunakan program ini. Langsung saja nanti indikatornya, karena hidupnya barang bersamaan dengan coil gitu ya, atau kontaktornya, maka nanti tinggal diparalel saja di sana gitu. Yang belum sekarang, kita ini tidak aman kalau dengan cara seperti ini. Sistemnya? Kenapa? Ketika putaran kanan, coba kalau kita simulasikan, lihat. Ketika kita sambungkan ini, gitu ya, putaran kanan, lalu kita sambungkan juga putaran kiri, kontaktor 1 dan kontaktor 2 itu akan aktif secara bersamaan. Dimana ketika aktif bersamaan, di sistem dua arah putaran, itu kan ada fase yang ditukar. Nah, kalau aktif bersamaan gini nanti akan terjadi konslet, betul. Karena apa? Bertemu antara fasa yang berbeda. Jadi nggak boleh kayak gini. Solusinya harus gimana? Nah, solusinya S3 ini ketika ditekan, dia tidak mengaktifkan K2 saja, tapi dia juga harus bisa mematikan K1. Dengan cara apa? Kita pasang di sini kontak dari S3, yaitu 0.03. Nah, tapi kontaknya ini jangan NO. Kenapa jangan NO? Karena kan ini untuk mematikan. Sorry. Berarti ini kita kasih NC. Di bawah, sama halnya juga dengan S2. Ketika S2 ditekan, bukan hanya bisa mengaktifkan yang ini saja. Bukan bisa mengaktifkan K1, tapi juga harus bisa mematikan kontaktor 2. Jadi kita pasang seri di sini 0.02. Kontaknya harus NC karena untuk memutus. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, dengan sistem seperti ini, kamu bisa ketika S3 ditekan, maka yang ini pun juga akan ikut gerak. Artinya membuka. Jadi ketika yang ini aktif, yang ini mati. Seperti itu. Jadi akan jauh lebih aman, mengurangi resiko ketika ditekan secara bersamaan, itu tidak bisa aktif dua-duanya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke area output lampu. Ya, untuk lampu indikator. Untuk lampunya, kita buat saja di rang yang baru ya. Lampu H berapa yang pertama? Itu adalah lampu H4 ketika tombol emergency ditekan. Oke, kita buat dulu lampunya. Output. Seperti yang tadi ya, klik yang di sana, simpan di sini output. Alamatnya berapa? 100.04. Betul. Untuk H4. Nah, kita sudah punya nih outputnya. H4. Pertanyaannya, H4 ini dia aktifnya itu ketika kapan sih? Ketika S0 tertekan. Betul. Nah, sehingga kita harus buat S0 lagi di sini. Dengan alamat 0.00. Nah, ketika ditekan baru aktif. Berarti kondisinya awalnya harus terbuka. Ditekan baru nyambung kan? Kita sambungkan. Nah, oh iya, tapi aktifnya itu harus berkedip setiap 1 detik sekali. Oke, berarti kita di sini buat kontaknya, ditambahin lagi di sininya. Di depannya diserikan dengan P1S, pulse 1 detik. Nah, sehingga nanti dia ini akan membuka menutup setiap 1 detik. Oke, udah beres untuk H4. Untuk selanjutnya kita beralih lagi ke lampu indikator yang lain, yaitu lampu indikator H5. Output 100.0 berapa? 05. Nah, di sini komentarnya untuk H5. Nah, sudah tuh. Jadi, pertanyaannya H5 dikendalikan oleh
siapa? Oleh F4, betul. Berarti di sini kita tinggal buat, di copy aja bisa sih, Ctrl C, simpen di sini, Ctrl V, bisa. Terus kita kondisinya NO kan. Kenapa? Karena dalam kondisi tidak aktif gitu ya, tidak bekerja, harusnya mati. Tapi ketika bekerja, ini F4 di sini memutus rangkaian dan F4 di sini akan nyambung sehingga mengaktifkan lampu indikator. Apakah berkedip di soal? Tidak. Lanjut ke lampu H6. Nah, H6 kita buat lagi output di sini. H6. Hop. Nah, berapa alamatnya? 100.06. Nah, maaf, salah. Ini H6. Untuk H6 ini dia dikendalikannya oleh siapa? Di soal, dia itu dikendalikan atau dia itu aktif ketika putaran kanan atau putaran kiri. Artinya kita harus cari tahu siapa sih yang mengendalikan putaran atau kanan atau kiri, yang menghidupkan dan mematikannya. Nah, adalah kontaktor 1 dan kontaktor 2. Nah, maka di sini kita tinggal buat kontaknya. Kontak punya siapa? Kontak punya kontaktor 1, yaitu alamatnya berapa? 100.01. Nah, kita sambungkan dulu. Nah, jadi ketika nanti kontaktor 1.01 ini aktif, maka kontak ini akan menutup, sehingga lampu indikator H6 akan nyala. Selanjutnya kita harus pasangkan paralel dengan yang putaran kiri. Kenapa harus paralel? Karena kalau paralel itu, manapun yang nantinya antara K1 atau K2 yang aktif, maka lampunya akan aktif, gitu ya. OR, ya, instruksi OR. Oke, logika OR. Nah, sekarang di sini kita buat kontak, alamatnya mengikuti yang K2, 100.02. Kita paralelkan, pasangkan ke atas. Nah, begitu. Tapi ingat di soal H6 itu harus berkedip dengan durasi 1 detik. Berarti di sini kita tinggal tambah ini. Hop. Ini. Pilih yang P1S. Oke. Nah, seperti ini. Sekarang masuk ke uji coba karena sudah selesai. Kita Ctrl Shift W. Kita masuk ke simulasi. Nah, lihat di mana sistemnya semua mati dulu, gitu ya. Nah, ketika kita misalkan yang langkah pertama kan di soal tekan S0, S2. Ketika S2 ditekan, kenapa di sini? Kok ada yang salah nih? Kira-kira apa nih? Kenapa ketika ditekan dan dilepas, kenapa dia mati? Ada yang tahu? Ketika kalian menghadapi kesalahan seperti ini, kalian jangan panik. Kalian harus tenang. Oh iya, ternyata. Ayo, ada yang tahu nggak? Ya betul, nggak ada pengunci. Nah, di sini kita harus kasih pengunci. Ketika kalian mendapati kesalahan, kalian harus tenang, jangan panik. Hop. Nah, di sini diparalelkan biasa ya. Nah, di sini kita buat kontak. Karena untuk mengunci 100.01, maka alamatnya juga 100.01. K1. Nah, kita paralelkan ke atas. BAM. Selanjutnya yang ini juga sama. Alamatnya 100.02 karena untuk mengunci kontaktor 2. Kita pasangkan ke atas. BAM. Kita simulasikan lagi sekarang. Nah, di sini kita akan lakukan penekanan. Ctrl J. K. Nah, sekarang mengunci sehingga motor berputar ke arah kanan sekarang. Gitu ya. Dan ketika kita tekan S3 ini, Ctrl J, apa yang akan terjadi kira-kira? Ini aktif, yang kedua, dan K1-nya mati. Kenapa? Karena diputus oleh S3. Nah, aktif sekarang nih. Jadi K1 dan K2 itu tidak mungkin aktif secara bersamaan. Nah, sudah betul. Selanjutnya kita harus lihat lagi. Oh iya, ada lampu indikator H2 itu mah nanti di panel. Dan juga ketika K2 ini nyala, itu berarti ada lampu indikator H6 yang nyala berkedip. Kita lihat ke bawah.
Nah, berkedip. Ya, karena di sini nyambung, karena K2-nya sedang aktif. Sekarang, ketika kita misalkan aktifkan lewat S2, Ctrl J, Ctrl K, yang K2-nya mati, K1-nya jadi aktif. Dan lampu H6 di sini nyala berkedip. Betul menurut soal, ya. S2 ditekan putar kanan, S3 ditekan putar kiri. Lalu ada S1. Ketika S1 ditekan apa? Ketika S1 ditekan maka semua rangkaian akan mati. Apakah betul? Ctrl J. Nah, betul, semuanya mati, tidak ada yang aktif. Karena S1 ini fungsinya untuk tombol off. Oke, selanjutnya kita hidupin lagi. Kenapa kita hidupin lagi? Karena kita mau mencoba S0. Ketika S0 itu ditekan, PM, maka semua rangkaian akan mati dan juga lampu indikator H4 nyala. Hup. Nggak dikontrol, kenapa? Karena kan tidak dilepas ya. PM, kita pencet. Semua mati, motor listrik tidak ada yang aktif. Motor listrik nggak putar kanan, nggak putar kiri. Tapi yang hidup di panel itu hanya satu lampu. Atau dua dengan Q1 ya. Hanya dua lampu, Q1 dan juga H4. Dan berkedip. Jadi ketika panel dipencet, S0, lampu H4 itu nyalanya berkedip. Betul nih programnya. Oke, sekarang kita aktifkan lagi rangkaiannya, sambungkan lagi. Nah, ketika terjadi beban berlebih juga, kita aktifkan lagi karena kita mau nyoba yang F4. Ketika terjadi beban berlebih, maka semua rangkaian akan mati dan ditandai dengan lampu H5 nyala. Mana H5? Ini nih. Betul nggak? Ketika kita pencet, Ctrl C. Nah, semua rangkaian mati di sini. Kecuali lampu H5 yang nyala. Seperti itu. Nah, programnya berarti ini sudah selesai. Karena program sudah selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses wiring. Video ini cukup sekian. Boleh ditonton lagi video selanjutnya. Bye-bye.